Pernah nggak sih kamu coba hitung berapa jam seminggu habis cuma buat rapat yang ya gitu-gitu aja, nggak ada hasilnya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Rapat yang nggak produktif itu loh, kerugiannya bisa miliaran, beneran, karena waktu yang kebuang. Tapi ada kabar baiknya, ini semua bisa kita perbaiki. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya mengubah rapat yang tadinya bikin ngantuk jadi super produktif. Oke, jadi kita mulai dari mana? Pertama, kita kenali dulu mimpi buruk rapat itu kayak apa. Terus, kita bedah nih, kenapa tim yang isinya orang-orang pintar sekalipun bisa bikin keputusan yang aneh. Itu namanya groupthink. Habis itu, kita bangun kerangkanya, kita tentuin peran masing-masing, dan di akhir nanti, kamu bakal punya panduan lengkap yang bisa langsung dipakai buat rapat berikutnya. Siap? Oke, kita mulai ya. Langkah pertama buat benerin masalah ya, kita harus ngakuin dulu kalau masalah itu ada. Jadi, apa aja sih ciri-ciri rapat yang dari awal udah kelihatan bakal gagal total? Yuk kita lihat. Nah, pertanyaan ini rasanya hampir semua orang pernah ngalamin kan? Rasanya kayak terjebak, dan itu bukan cuma perasaan doang loh. Diskusi yang muter-muter nggak jelas itu beneran pencuri waktu dan energi paling licik di kantor. Dampaknya jauh lebih serius dari sekedar bikin kita bosan. Coba deh, kita lihat ini satu persatu. Ini harga yang harus kita bayar buat rapat yang jelek. Waktu dan uang jelas kebuang. Terus yang paling nyebelin, ada satu orang yang dominan banget. Akhirnya ide-ide bagus dari yang lain nggak kedengeran. Hasilnya, keputusannya ngambang. Nggak ada yang mau tanggung jawab buat ngejalaninnya. Ujung-ujungnya, cuma frustrasi doang. Ini nih yang aneh. Coba bayangin, kumpulin orang-orang paling pintar di satu ruangan. Harusnya keputusannya keren dong. Tapi kok seringnya malah jadi keputusan yang hancur ya? Nah, kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di satu jebakan psikologis yang kuat banget. Namanya? Yap, ini dia biang keroknya. Groupthink. Simpelnya gini, ini tuh kondisi di mana semua orang pengennya akur-akur aja. Sampai-sampai nggak ada yang berani bilang, tunggu dulu, kayaknya ide ini jelek deh. Pernah nggak kamu punya unek-unek tapi diam aja karena males dianggap tukang protes? Nah, itulah groupthink lagi beraksi. Kita lebih milih sepakat daripada cari solusi terbaik, padahal kesepakatan itu seringkali salah. Oke, anggap aja nih contekan ampuh buat ngelawan groupthink. Lihat teman-teman diam semua, jangan langsung anggap mereka setuju. Coba pancing buat ngomong. Kamu pemimpinnya, tahan dulu pendapatmu, biar yang lain ngomong duluan. Ngerasa semua orang kok iya-iya aja? Nah, ini saatnya nunjuk satu orang jadi advokat iblis atau devil's advocate. Tugas dia cuma satu, nyerang ide yang paling populer, cari kelemahannya. Ini bukan buat cari gara-gara loh, tapi justru buat mastiin keputusan kita beneran kuat. Jadi, gimana caranya biar diskusi kita lebih terstruktur dan nggak kejebak hal-hal tadi? Tenang, ada kok kerangka berpikir yang udah terbukti ampuh. Yuk kita lihat proses 6 langkah dari John Dewey. 6 langkah ini anggap aja kayak resep anti gagal buat bikin keputusan. Kuncinya ada di urutannya, jangan dilompat-lompat. Pertama, kita pahami dulu masalahnya apa, baru kita cari solusinya. Kita tentuin dulu kriteria solusi yang bagus itu kayak apa, baru kita bandingin pilihan-pilihannya. Cara ini bikin kita nggak gampang tergiur sama ide pertama yang muncul, jadi kita dipaksa mikir lebih dalam. Oke, punya proses yang bagus itu baru setengah pertempuran. Prosesnya nggak akan jalan kalau orang-orang di dalamnya nggak ngerti peran mereka. Nah, sekarang kita ngomongin soal siapa melakukan apa. Apa sih peran penting pemimpin dan anggota tim biar rapatnya sukses? Perbedaannya jelas banget kan? Di satu sisi ada pemimpin otoriter. Mungkin kelihatannya cepat, tapi semua orang jadi takut ngomong. Di sisi lain ada pemimpin yang demokratis, yang jadi fasilitator. Dia nggak nyuruh, tapi ngebimbing diskusi. Bedanya apa? Rasa kepemilikan. Orang bakal lebih semangat ngejalanin ide kalau mereka ngerasa ikut andil dalam pembuatannya. Tadi udah kita singgung sedikit, tapi peran ini penting banget sampai perlu dibahas khusus. Sekali lagi, advokat iblis itu bukan peran negatif ya. Anggap aja dia itu tim quality control internal kita. Tugasnya bikin semua orang ngerasa aman buat nantang ide yang ada. Ini tuh kayak asuransi paling ampuh buat ngelawan groupthink. Rapat yang sukses itu bukan cuma kerjaan pemimpin loh. Semua orang di ruangan itu punya tugasnya masing-masing. Coba deh pikirin, kamu biasanya jadi yang mana? Si pemberi informasi yang bawa data? Si evaluator yang ngecek datanya bener atau enggak? Si penanya yang bikin semua jadi lebih jelas? Atau si pendengar yang baik yang coba ngertiin sudut pandang orang lain? Tim yang hebat itu anggotanya sadar dan bisa memainkan semua peran ini.
Oke, sekarang ayo kita rangkum semuanya jadi satu panduan praktis yang bisa langsung kamu pakai buat merencanakan rapat yang ya mendekati sempurna lah. Kunci sukses rapat itu seringkali ada di persiapannya. Nah, daftar periksa ini adalah senjata rahasia kamu. Kalau kamu bisa pastiin 5 poin ini beres sebelum rapat dimulai, terutama soal kirim agenda dari jauh-jauh hari, wah itu udah setengah jalan menuju kesuksesan. Masalahnya udah banyak yang selesai bahkan sebelum kita masuk ruangan rapat. Pas rapatnya udah mulai, agenda itu jadi kompas kita. Tugas utama pemimpin rapat yaitu jadi kapten yang mastiin kapalnya nggak keluar jalur. Kalau ada obrolan yang mulai ngelantur, tugas dia buat balikin lagi ke topik. Ini bukan soal galak atau nggak sopan ya, tapi soal menghargai waktu setiap orang yang ada di situ. Cara kita nutup rapat itu sama pentingnya kayak cara kita memulainya. Jangan sampai orang keluar ruangan sambil garuk-garuk kepala. Bingung, tadi kita ngapain ya? Jadi, selalu rangkum keputusannya apa, langkah selanjutnya gimana, siapa ngerjain apa, dan kapan tenggat waktunya. Dan yang paling penting, selesaikan rapat tepat waktu. Itu ngebangun rasa hormat. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Rapat yang bagus itu bukan pertunjukan satu orang, tapi kerja tim. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau semua orang merasa ikut bertanggung jawab, pasti semua juga bakal komit sama hasilnya. Itulah kuncinya. Jadi, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Nggak usah langsung ubah semuanya, coba pilih satu hal aja. Apa nih satu perubahan kecil yang bakal kamu lakuin di rapat berikutnya? Mungkin bikin agenda yang lebih jelas, atau berani jadi advokat iblis, atau sekedar pastiin ada poin tindakan yang jelas di akhir rapat. Mulai dari satu hal kecil itu aja. Siap?